Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para peserta PPG Guru Kelas MI atau GKMI tahun 2025 dimanapun berada, jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kita akan coba membahas juga Bapak Ibu kisi-kisi UP PPG untuk guru kelas MI ya, sesuai dengan request yang disampaikan oleh beberapa rekan guru, guru kelas MI ya, yang juga saat ini barangkali sedang melaksanakan tahapan PPG ya, tahapan PPG untuk di batch 1 tahun 2025. Nah, untuk sumber kisi-kisi yang kita bahas ini, yang kami bahas ini Bapak Ibu, ini berdasarkan surat edaran ya beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Agama. Jadi insya Allah kisi-kisi ini valid gitu ya, sesuai dengan yang berlaku saat ini. Dan sebagai informasi untuk pelaksanaan UPPPG ini kalau melihat jadwal Bapak Ibu dilaksanakan di bulan Mei ya, di bulan Mei kalau tidak salah di pertengahan bulan Mei. Baik Bapak Ibu, untuk kisi-kisi UPPPG Guru Kelas MI ini sama dengan kisi-kisi pada PAI ya, atau guru PAI ini ada sekitar 7 kompetensi lulusan atau ada 7 KL ya. Kemudian indikatornya itu ada sekitar 50 gitu ya. Jadi kalau satu indikator dibuat satu soal, maka jumlah soal yang akan diujikan pada UPPPG nanti itu sekitar 50 soal ya. Kalau mengacu pada jumlah indikator gitu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lihat di sini untuk kisi-kisi soal uji pengetahuan atau UP UKM PPG Kementerian Agama tahun 2025. Ya ini Bapak Ibu. Nah, bidang studinya di sini guru kelas MI ya atau GKMI. Nah, ini. Nah, untuk kisi-kisi soal ya, kisi-kisi soal uji pengetahuan atau UP PPG Guru MI ini yang pertama Bapak Ibu untuk di kompetensi lulusan yang pertama bisa kita sama-sama lihat di sini di kolom kedua ya, di kolom kedua. Mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan dimensi P5, kemudian profil pelajar Pancasila itu P5, kemudian moderasi beragama dan PPRA ya, profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini perlu diperhatikan yang ditebalkan, tulisan yang ditebalkan Bapak Ibu ya. Jadi di kompetensi lulusan yang pertama ini Bapak Ibu akan diminta di setiap soal ya, di setiap soalnya ini akan diminta untuk merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, soal apa, tentang apa, nah ini nanti bisa dilihat di setiap kontennya. Nah, dari KL yang pertama Bapak Ibu untuk kompetensi lulusan yang pertama ini terdiri dari beberapa sub kompetensi lulusan. Nah, dari satu KL ini ada beberapa sub, kemudian nanti diikuti dengan konten, pedagogi dan juga indikator gitu ya. Nah, untuk sub yang pertama ini bisa kita lihat redaksinya itu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia peserta didik. Ini kontennya atau materinya ini konten bahasa Indonesia atau materi bahasa Indonesia.
Kemudian untuk pedagogiknya, Bapak Ibu, untuk pedagogiknya ini menentukan rumusan. Nah, ini ya, rumusan tujuan pembelajaran, ranah sikap. Nah, ini ranah sikap. Supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Lalu indikatornya, indikator berbasis TPACK, Bapak Ibu. TPACK itu eh, teknologi yang diintegrasikan dalam pembelajaran atau pembelajaran berbasis teknologi lah, kira-kira seperti itu. Dan ini ada pada semua indikator ya. Jadi indikator-indikatornya itu semuanya berbasis ini, teknologi dan juga pedagogik ya. Nah, untuk indikator yang pertama, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini disajikan deskripsi materi ya. Jadi ini nggak jauh beda dengan kisi-kisi pada PAI ya atau mapel PAI. Disajikan deskripsi materi tentang pengenalan huruf dan kata. Kemudian mahasiswa atau Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Ranahnya ranah sikap Bapak Ibu. Nah, biasanya ini nanti yang membedakan nih, ranahnya gitu ya. Kalau instruksinya sama-sama menentukan, biasanya menentukan rumusan tujuan karena sesuai dengan ini nih, KL-nya gitu ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Cuma nanti di ranahnya nih yang beda. Nah, di indikator pertama ini ranah sikap. Yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kalau ini eh, pengembangannya gitu ya. Nah, untuk level soalnya itu ada pada level C5 Bapak Ibu. Nah, ini nih C5 ya. Tingkat kesulitannya sedang. Nah, Bapak Ibu, untuk taksonomi belum, ini kan sebetulnya ada 6 ya, mulai dari C1, C2, terus sampai C6. Namun, kalau mengacu pada kisi-kisi yang ada ini, level level taksonomi belum yang digunakan ini mulainya dari C3. Jadi tidak menggunakan C1 dan C2 ya, dari C3 sampai C6. Nah, sebagai tambahan untuk level-levelnya, nah ini level C3 itu adalah menerapkan Bapak Ibu ya, menerapkan. Kemudian C4 itu menganalisis, C5-nya mengevaluasi, lalu C6-nya adalah menciptakan. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah beberapa kata kerja ya untuk masing-masing level. Ya, untuk C3 misalkan di sini selain menerapkan, melaksanakan juga masuk level C3, kemudian mengimplementasikan, menggunakan ya, lalu mengonsepkan, menentukan, memproseskan. Kemudian menganalisis level 4 ya, selain menganalisis juga mengidentifikasi, mengorganisasi ya. Kemudian mendiagnosis, merinci, menelaah, mendeteksi ini ya. Kemudian mengaitkan, memecahkan dan juga menguraikan. Ini masuk level C4, menganalisis. Kemudian C5, level C5 mengevaluasi, kata kerjanya ini mengecek, kemudian mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, memproyeksikan. Lalu untuk level C6 atau mencipta, kata kerjanya terdiri dari membangun, kemudian merencanakan, memproduksi ya, lalu mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, membuat, mencipta, dan mengabstraksi. Nah ini. Nah itu Bapak Ibu untuk penjelasan ya C3, C4, C5, dan juga C6 sesuai dengan yang ada pada level setiap indikatornya. Sementara untuk tingkat kesulitan ini sepertinya tidak mesti dijelaskan Bapak Ibu ya. Di sini tingkat kesulitannya ada 3, mulai dari mudah, ini mudah MD, kemudian sedang,
dan sukar. Nah, untuk indikator pertama ini soalnya masuk kategori sedang Bapak Ibu ya. Tidak mudah dan tidak juga sukar. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sub yang kedua. Ini merumuskan tujuan dan indikator tujuan sama ya. Kita lihat di sini ranahnya ranah pengetahuan. Nah, kalau yang tadi ranah sikap, ini ranah pengetahuan. Untuk yang berikutnya ini untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis. Nah, ini beda ya. Kalau tadi fokusnya ke keimanan ketakwaan, kalau ini pengembangannya pada kemampuan bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, ini beda. Nah, kemudian kontennya ini ada pada konten pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, ini kontennya. Kemudian pedagogiknya menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan ya, supaya peserta didik mampu berpikir kritis. Nah, ya, berpikir kritis. Nah, biasanya berpikir kritis itu ada beberapa indikatornya Bapak Ibu ya, ada beberapa ciri. Nah, ini nanti yang mungkin oleh Bapak Ibu bisa coba untuk didalami kembali gitu ya. Apa saja yang menjadi kata kunci dari berpikir kritis gitu ya. Dan biasanya di uraian ataupun narasi soal pun atau opsi jawaban pun walaupun tidak ada bahasa secara langsung, tidak ada kalimat langsung berpikir kritis, tapi eh, kita bisa coba untuk apa namanya menganalisis setiap opsi jawabannya gitu ya, yang mengarah pada berpikir kritis. Nah, untuk indikatornya Bapak Ibu, indikator yang kedua ini sesuai dengan sub yang kedua, disajikan pernyataan ya, pernyataan materi tentang pendidikan tentang Pancasila dan keluarga. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan ya. Oke. Yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik mampu berpikir kritis. Nah, ini ya, berpikir kritis. Kemudian untuk ininya level taksonominya ini ada di level C6. C6 itu adalah mencipta Bapak Ibu ya. Menciptakan. Biasanya kalau mencipta itu mesti ada hasil berupa apa? Penemuan biasanya ya. Penemuan. Nah, untuk tingkat kesulitannya ini ada pada kategori sulit Bapak Ibu ya untuk soal di indikator yang kedua. Kemudian kita lanjut ke sub yang ketiga, merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ranah keterampilan atau psikomotorik ya. Kalau ini kognitif, yang kedua, yang pertama itu ranah sikap itu afektif. Nah, untuk mengembangkan nilai-nilai kebinekaan global. Nah, ini. Dan bergotong royong. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang harus digarisbawahinya. Supaya kita mudah untuk mengenali gitu ya. Mengenali di uraian soalnya. Kalau nyinggung soal ini, kebinekaan atau gotong royong, kemudian berikutnya kita bisa coba untuk mengenali bahwa ini masuk ataupun ini ada di indikator yang ketiga begitu kira-kira. Nah, untuk kontennya ini kontennya IPA Bapak Ibu ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk pedagogiknya ini menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan ya sesuai dengan sub KL-nya tadi supaya peserta didik mempunyai semangat bergotong royong. Nah, ini gotong royong berarti. Ini nanti bisa menjadi kunci juga buat kita di dalam menentukan opsi jawabannya nanti. Nah, untuk indikatornya Bapak Ibu disajikan pernyataan materi tentang teori dan aplikasi materi materi ajar ilmu fisik ya. Ilmu fisika maksudnya mungkin. Nah, Bapak Ibu atau mahasiswa diminta untuk menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan atau psikomotorik. Keterampilan itu skill berarti ya. Yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik memiliki semangat bergotong royong. Nah, ini ada semangat gotong royongnya.
Untuk level soalnya ini ada levelnya level C6. C6 ya, sama dengan yang kedua. C6 itu mencipta sekali lagi. Kemudian kategorinya ini kategori sulit untuk soalnya. Kita lanjut ke sub yang keempat Bapak Ibu ya, merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Jadi setelah tadi yang pertama sikap, kedua pengetahuan, afektif, kognitif, psikomotorik, kemudian kembali ke afektif lagi sikap. Namun yang membedakan nanti di ujungnya nih, untuk mengembangkan sikap penerimaan. Nah ini, sikap penerimaan terhadap tradisi ya, peserta didik. Untuk kontennya ini konten IPS. Lalu pedagogiknya menentukan rumusan indikator tujuan pelajaran ranah sikap ya, atau apa tadi, afektif ya, supaya peserta didik mempunyai sikap penerimaan terhadap tradisi. Lalu indikatornya disajikan deskripsi kasus, pengembangan materi tentang diri sendiri dan keluarga atau lingkungan sekitar. Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap ya, yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Ini. Untuk level soalnya ini ada di C5 ya. C5 itu mengevaluasi ya Bapak Ibu. Lalu tingkat kesulitannya kategorinya ini kategori sedang. Baik, kita lanjut ke sub yang kelima ya Bapak Ibu. Sub yang kelima. Nah, untuk sub yang kelima ini merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dinamis ya, ranah pengetahuan ini kognitif untuk berpikir dinamis dan inovatif. Nah, ini. Lalu ini kontennya konten matematika Bapak Ibu. Pedagogiknya menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah kognitif atau pengetahuan supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis ya, dan juga inovatif. Inovasi, berpikir jauh ke depan ya. Berpikir sesuatu hal yang baru gitu ya. Ini inovasi atau inovatif. Untuk indikatornya, indikator soalnya disajikan deskripsi materi tentang bilangan. Kemudian mahasiswa ataupun Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan atau kognitif yang paling sesuai dengan materi supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan juga inovatif. Nah, ini soalnya ranahnya ranah C6 mencipta Bapak Ibu dan masuk pada kategori sukar atau sulit. Baik, kita lanjut ke kompetensi lulusan yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi untuk KL yang pertama itu ada 5 indikator. Kita yang ke KL yang kedua, kompetensi lulusan yang kedua. Mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar. Menguasai dan mengembangkan materi ajar. Merasakan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar. Ini kita tandain ya. Ini yang ditebalkan juga soalnya. Yang relevan dengan tujuan pembelajaran untuk merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di KL yang kedua, kompetensi lulusan yang kedua ini Bapak Ibu bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sub ya. Ada 10 sub. Sub yang pertama, menganalisis materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dalam merencanakan tujuan pembelajaran. Ini merencanakan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian untuk kontennya ini bahasa Indonesia, lalu pedagogiknya melakukan analisis materi ajar, analisis ya,
Berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pelajaran dengan pendekatan PBL Bapak Ibu nih, PBL. PBL itu adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian indikator soalnya disajikan deskripsi aktivitas pelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi bahasa Indonesia dengan pendekatan PBL ya, pendekatan pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisis ya, menganalisis materi ajar, membaca dan menulis. Membaca dan menulis kalimat sederhana berdasarkan struktur keilmuan pada perencanaan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah ini, jadi di kompetensi kedua ini, kalau kita perhatikan di sini selalu menggunakan kata analisis Bapak Ibu ya. Mulai dari sub KL-nya, kemudian di pedagogiknya juga ada analisis, termasuk di sini di apa namanya? Di indikatornya ya, menganalisis. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menganalisis materi ajar nantinya ya. Kemudian jangan lupa ini harus diperhatikan Bapak Ibu, pendekatan PBL-nya berbasis masalahnya ini juga perlu nanti dicari tahu ya, dipahami kira-kira yang menjadi kata kunci dari pendekatan PBL itu apa saja. Nah, kemudian untuk levelnya ini level C4 ya. C4 itu menganalisis dan kategori soalnya masuk dalam kategori sedang. Kemudian sub yang kedua, untuk KL yang kedua, menganalisis materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dalam melaksanakan tujuan pembelajaran. Kalau tadi merencanakan, ini melaksanakan. Seterusnya sama, ini kontennya PPKN ya. Lalu untuk pedagogiknya, ini juga sama melakukan analisis, materi ajar juga sama, ini pada pelaksanaan. Nah, ini yang beda di pendekatannya Bapak Ibu nih, pendekatan PJBL. PJBL itu adalah project based learning, pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau berbasis proyek itu biasanya ada yang dihasilkan gitu ya. Sebagai salah satu kata kuncinya. Kemudian untuk indikator soalnya disajikan deskripsi aktivitas guru dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran pada materi PPKN ya, dengan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisis, ini juga sama, menganalisis materi kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian selanjutnya ini sama ya, didasarkan pada struktur keilmuan pada pelaksanaan. Ini pelaksanaan. Kemudian sesuai dengan karakter peserta didik. Kemudian ini levelnya level C4 Bapak Ibu, karena menganalisis itu di C4 ya. Lalu kategori soalnya sedang. Selanjutnya di sub yang ketiga ini juga sama menganalisis Bapak Ibu. Nah di sini mengevaluasi tujuan pembelajaran ya. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Selebihnya sama. Lalu ini kontennya IPA, kemudian pedagogiknya adalah menganalisis juga, ini analisis materi ajar pada evaluasi tujuan pembelajaran. Nah ini pendekatan DBL. DBL itu apa? Discovery Learning ya. Discovery Learning itu salah satu kata kuncinya itu biasanya adanya penemuan gitu ya, adanya penemuan. Untuk kata kunci yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa coba untuk dicari ya dari pendekatan DBL ini. Lalu untuk indikator soalnya disajikan narasi kasus guru melakukan evaluasi pembelajaran ya. Evaluasi pendekatan DBL, Discovery Learning, Discovery Based Learning. Mahasiswa ataupun Bapak Ibu akan diminta untuk menguraikan. Nah, ini. Kalau tadi menganalisis, kalau di sini menguraikan nanti. Menguraikan materi ilmu kehidupan atau getaran dan gelombang dalam evaluasi tujuan pembelajaran
sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, untuk levelnya ini juga sama di level 4 ya, menganalisis. Kategorinya juga sedang. Selanjutnya yang keempat, sub yang keempat menganalisis juga di sininya rumusan alur materi ya. Rumusan kalau yang tadi materi ajar, kalau ini alur materi ajarnya. Secara logis dalam merencanakan. Jadi kembali ke merencanakan di sini. Kita lanjut ke ininya, kontennya ini IPS, konten IPS. Pedagogiknya melakukan analisis ya, melakukan analisis alur materi secara logis, analisis juga sama di sini. Dalam merencanakan, mengikuti yang sebelumnya, maksudnya mengikuti kolom yang ini nih, yang sub. Pendekatannya pendekatan TPACK. Nah, jadi pembedanya di sini Bapak Ibu ya, di pendekatannya. TPACK itu adalah pendekatan teknologi, berbasis teknologi dan juga pedagogik. Lalu indikator soalnya disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang perencanaan materi ajar ilmu pengetahuan sosial secara logis dengan pendekatan TPACK ya. Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan alur materinya tentang ini ya. Dalam perencanaan tujuan pembelajaran. Seterusnya sama. Nah, ini levelnya level C3 Bapak Ibu ya. Kemudian kategorinya ini mudah nih untuk soal yang keempat. Di KL ke-2 ya. KL kedua. Kemudian sub yang kelimanya ini menganalisis juga, menganalisis rumusan alur materi ajar secara matematik, secara logis ya. Mohon maaf, secara logis dalam melaksanakan. Nah, ini melaksanakan, tadi merencanakan, ini melaksanakan sesuai dengan karakteristik peserta didik ya. Lalu ini kontennya matematika. Kontennya matematika, ini pedagogiknya melakukan analisis juga dalam melaksanakan tujuan dengan pendekatannya DL, pendekatannya deep learning atau pembelajaran mendalam. Ini indikator soalnya disajikan pernyataan praktik pedagogik ya tentang pelaksanaan materi ajar matematika secara logis dengan pendekatan DL atau deep learning. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan alur sama dengan yang tadi ya, yang atas. Materi bilangan pecahan pada pelaksanaan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk level soalnya ada di level C3, kategorinya ini mudah ya, kategori mudah. Selanjutnya Bapak Ibu untuk sub yang ke-6 ini menganalisis rumusan alur materi ajar sama ya. Cuma di sini dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran. Selanjutnya sama, ini kontennya pembelajaran tematik. Untuk pedagogiknya melakukan analisis alur materi secara logis dalam mengevaluasi. Di sini yang bedanya pendekatannya pendekatan pelayanan konseling. Nah, ini nanti bisa dicari tahu beberapa kata kuncinya Bapak Ibu ya. Untuk pendekatan pelayanan konseling. Selanjutnya untuk indikator indikator soalnya. Indikator soalnya Bapak Ibu disajikan pernyataan praktik ideologi, praktek pedagogik maksudnya tentang pelaksanaan materi ajar pembelajaran tematik secara logis dengan model pelayanan konseling ya. Pelayanan konseling. Jadi kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan alur materi ajar, karakteristik pembelajaran tematik dalam mengevaluasi tujuan pembelajaran. Nah, ini karakteristik pembelajaran tematik. Kemudian untuk level soalnya ini ada pada level C3, lalu kategorinya mudah ya. Selanjutnya untuk sub yang ke-7 Bapak Ibu menerapkan, nah ini menerapkan, kalau yang tadi menganalisis semua,
Untuk sub yang ketujuh ini menerapkan pengembangan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dalam merencanakan. Ini kembali pada merencanakan. Selebihnya sama, kemudian ini kontennya P5 ya. Lalu di pedagogiknya melakukan pengembangan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan pada apa ini? Merencanakan tujuan pembelajaran, pada perencanaan ya. Nah, ininya pengembangan materi ya, melakukan pengembangan materi. Kita lihat di indikatornya nih, barangkali bisa lebih jelas ya ininya. Disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan P5 secara logis ya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan pengembangan juga sama. Pengembangan materi ajar untuk nilai-nilai P5 dalam merencanakan tujuan pembelajaran. Nah, ini ya, kalau yang sebelumnya ini hampir rata-rata instruksinya adalah menganalisis Bapak Ibu ya. Kalau di sini adalah Bapak Ibu diminta untuk melakukan atau menentukan pengembangan materi ajar gitu ya. Nah, untuk levelnya ini level C4 ya, menganalisis. Jadi kalau untuk kategori soalnya Bapak Ibu di sini levelnya level analisis ya, C4. Selanjutnya untuk kategorinya kategori sedang. Kita lanjut ke sub yang ke-8. Menerapkan juga sama, cuma di sini yang membedakan di bagian sini nih, melaksanakan. Kalau tadi merencanakan, kalau tadi merencanakan sekarang melaksanakan. Selebihnya sama ya. Kemudian ini kontennya PPRA, pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Pendidikan rahmatan lil alamin itu ya, PPRA. Kemudian ini pedagogiknya melakukan pengembangan juga sama dengan yang tadi berdasarkan struktur pada pelaksanaan ya, sama dengan yang tadi. Selanjutnya untuk indikator soalnya ya, disajikan pernyataan praktik pedagogik tentang pelaksanaan program PPRA ya. Bapak Ibu diminta untuk menentukan pengembangan juga sama. Nah, ini sama nih. Nilai-nilai PPRA dalam melaksanakan tujuan pembelajaran. Jadi pembedanya di sini aja nih. Kalau tadi merencanakan, ini melaksanakan. Levelnya sama, level C4 ya. Kemudian kategorinya juga sedang. Oke, next kita ke sub yang ke-9. Menerapkan pengembangan materi ajar. Sama ya Bapak Ibu, menerapkan pengembangan materi ajar juga. Kemudian di sini dalam mengevaluasi. Nah, di sini perbedaannya. Selanjutnya sama. Kemudian ini ininya apa? Kontennya nilai-nilai Islam sebagai agama yang moderat ya. Dan seterusnya. Kemudian pedagogiknya adalah melakukan pengembangan materi ajar pada evaluasi. Nah, evaluasi di sini. Selanjutnya indikator soalnya disajikan pernyataan praktik pedagogik atau praktik di masyarakat tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menentukan pengembangan materi ajarnya berkaitan dengan materi tadi ya, nilai-nilai Islam sebagai agama yang moderat. Lalu yang berikutnya sesuai dengan implementasi moderasi beragama dalam mengevaluasi tujuan pelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini dalam hal mengevaluasi. Kemudian untuk levelnya level C4 dan kategorinya kategori sedang. Selanjutnya untuk sub yang ke-10, kompetensi lulusan yang kedua, menilai. Nah, ini beda satu ya. Kalau tadi menerapkan ada 3, menganalisis ada berapa tadi ya dari urutan pertama. Kalau ini menilai Bapak Ibu ya, menilai materi aja secara komprehensif, secara menyeluruh. Dalam merencanakan, nah ini semuanya disebut di sini, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Ini kontennya urgensi Islam sebagai agama yang moderat. Lalu pedagogiknya melakukan penilaian rumusan alur materi ajar secara komprehensif pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Kita lihat indikator soalnya, disajikan pernyataan praktik pedagogik atau praktik di masyarakat tentang alasan dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama.
Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk menilai ya, menilai pengembangan materinya, materi ajaran Islam sebagai agama yang moderat, kemudian sesuai dengan implementasi moderasi beragama. Level soalnya C4 juga sama, lalu di kategorinya kategori sedang. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak terlalu panjang videonya, barangkali untuk di pembahasan yang pertama, di part pertama, eh, dicukupkan dulu ya. Jadi baru dibahas mengenai kompetensi lulusan yang ke satu, terdiri dari 5 sub dan juga indikator, 5 indikator. Selanjutnya di kompetensi yang kedua ini ada sekitar 10 ya. Ada sekitar 10 10 sub dan 10 indikator. Kemudian selanjutnya nanti kita akan coba juga ya, buatkan ya paling tidak untuk bahan latihan, soalnya ya yang mengacu pada setiap indikator pada kisi-kisi, terbaru ini. Baik Bapak Ibu, itu dulu sementara. Kalau dirasa, video ini bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain yang juga, sedang mengikuti tahapan PPG di batch 1 tahun 2025 ini, khususnya untuk guru kelas MI ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.